Oke, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mbak Nanda, itu ke Mbak Nanda dulu ya. Boleh nggak perkenalkan diri dulu ya ke sahabat-sahabat dulu dan sebelum bangsa ya? Oke, sip, silakan Mbak Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Farida beserta tim, juga tim dari Soho dan Dr. Gunawan Dedia dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Nanda, usia 37 tahun sekarang, ibu dari 2 orang anak, kelas 2 SD sama TK. Sekarang ya sepasang perempuan dan laki-laki. Saya berumah tangga aja, menemani anak sekarangnya. Saya terdiagnosa kanker itu Agustus tahun 2021, jadi 1 tahun lalu. Jadi saya ini baru beres pengobatan intensif lah ya istilahnya, seperti itu. Jadi kita langsung aja ya, Mbak Dewi? Tunggu, sekarang kita dengar dulu Mbak Dewi. Oh, masih kenalan? Kalau usah kenalan dulu. Dari itu dulu ya, ibu kenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini banyak yang udah kenal saya. Nama saya Rosa, famous lah ibaratnya. Karena basic ya Bu, gitu. Usia saya sekarang 48 tahun. Saya terdiagnosa kanker payudara itu November 2018. Jadi kurang lebih usia saya 44 tahun. Saya ibu tunggal dengan 4 orang anak. Terakhir saya itu melahirkan di usia 42 tahun. Oh ya, terapi yang saya jalani seperti paparan Dr. Farida tadi, semua saya itu triple positif. Jadi saya udah jalani operasi, radioterapi, kemoterapi, dan terapi hormon juga. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang karena baru tahun keempat. Jadi masih tahun keempat sudah dioperasi. Terapi hormon baru saya jalani itu 3 tahun. Sampai berapa lama? Kurang lebih 6 tahun ya, 6 tahun ya Dr. Farida ya sekarang ya. 7 tahun. Masih ada? Masih ada sekitar 4 tahun lagi. Baik. Semangat. Semangat. Oke. Nah, makasih nih Untuk Mbak Nanda sama Mbak Rosa. Gimana? Udah terapi semua loh? Tetap kece-kece kan? Nggak kelihatan kan? Nah, jadi jangan takut. Oke. Nah, sekarang aku dari Mbak Nanda lagi ya. Boleh dong cerita sedikit ke kita semua bagaimana perasaan Mbak Nanda waktu itu ketika menerima rapor bahwa Mbak Nanda sakit kanker payudara? Ya, itu pertanyaan yang sekarang kita bisa sambil senyum menjawabnya, tapi setahun ke belakang begitu menerima diagnosa ya sedih. Itu ceritanya awalnya begini, saya memang ibu saya itu sudah terpapar kanker kelenjar getah bening. Jadi sedikit banyak itu melahirkan kanker, saya ada lah ya sedikit gitu. Kemudian sepupu saya di usia muda 35 tahun itu kena kanker payudara. Nah jadi setelah itu saya jadi banyak baca dan merasa sendiri, jangan-jangan saya ini bisa terkena risiko itu ya, karena dari keluarga ada gitu. Kemudian saya memang sudah rutin sadari, jadi setiap setelah menstruasi gitu ya, atau sebelum menyusui saya suka raba-raba payudara sendiri gitu, cek ada nggak nih benjolan atau kelainan gitu. Nah suatu saat di Agustus 2021 itu ada benjolan kecil kayak pilus gitu ya. Lagi mandi juga suka raba-raba ya, di sini suka nggak sih? Raba-raba tubuh sendiri ada kelainan apa enggak gitu. Di sekitar ketiak, di bawah ketiak kanan itu ada benjolan sebesar pilus. Terus saya biarin aja nih, ini kan Enggak, pilus itu apa? pilus Ini jangan pilus makanan kecil ya, jadi kacang. kayak kacang kecil, super kecil ini, kecil Kacang, banget, kacang. kurang dari 1 cm lah, setengah senti gitu ya, kecil banget, tapi teraba gitu. Nah saya biarkan seminggu, karena biasanya kalau ada infeksi atau hangat sedikit kan, iya ada kendaraan yang bengkak gitu. Ini kok saya nggak sakit, nggak apa, seminggu nggak hilang, 2 minggu nggak hilang. Akhirnya saya berinisiatif, ini ke dokter, jadi periksa. Karena ibu saya kan survivor kanker kelenjar getah bening ya, jadi saya inisiatif nih, kita present ke dokter. Saya waktu itu pikirannya semoga nggak ada apa-apa lah. Kemudian saya datang ke dokter, langsung ke dokter onkologi ya, ke dokter Farida, rekomendasi dari teman gitu.
udara secara klinis sebelumnya? Belum dok. Sekarang usia berapa? 36. Oh ya harusnya sudah ya 35 tahun ke atas, sudah rutin dikasih tau ya edukasinya seperti apa. Ya udah deh sekalian sekarang gitu. Pas diperiksa sama dokter Farida baru diraba aja, ternyata udah teraba kata di sebelah kanan. Saya sendiri nggak merasa itu benjolan gitu, nggak merasa. Mungkin tangannya masih ini ya dok ya. Nggak sensitif, kalau dokter udah tahu ini udah benjolan. Oh langsung dokter, ini sebelah kanan. Kalau sebelah kiri sudah bersih, sebelah kanan ada benjolan ibu. Oh iya dok, saya tenang aja gitu. Oh kok ada ya gitu, emang kerasa dok ya. Kemudian di USG, wah ini besar, 2,5 cm kan besar ya. Tapi saya sendiri nggak bisa berada itu. Oh masih tenang-tenang aja tuh. Baik dok, terus gimana dok sekarang? Ibu, di sini saya lihat benjolannya, kemudian karena bentuknya nggak beraturan, kayak awan gitu ya. Dia kayak awan gitu. Tidak bisa memastikan, cuman dicurigai mungkin ada keganasan. Saya masih tenang aja. Oke, terus apa lagi dok? Masih tenang aja, itu nggak ada keganasan apa-apa. Coba bu, setelah USG langsung di mamografi. Oh di mamografi, suami saya namanya udah panik, udah keringet dingin gitu kelihatan, mukanya juga udah nggak karuan gitu. Terus mamografi, oke saya di sini di UMC. Ya pas banget dokternya juga ada ya hari itu di jam itu langsung mamografi, dan di mamografi dokter mamografi juga bilang oh ya ini tuh ada benjolan, itu selama ini nggak terasa. Enggak gitu ya udah memang harus diuji secara klinis, diperiksa secara klinis gitu kan. Kemudian setelah mamografi hari itu juga terus 1 jam keluar hasilnya langsung ke dokter Farida lagi ya. Alhamdulillah cepat ya dok ya di sini penanganannya. Dan itu setelah dibacakan hasilnya dicurigai ada keganasan. Terus saya tapi masih biasa aja kembali. Nah ini bisa salah nih dok, itu dalam hati ya. Cuma suami saya yang gitu kan udah terus gimana dok? Terus dokter Farida bilang kita untuk mendiagnosis ini kanker atau bukan harus dengan diagnosa yang jelas kan. Pertama biopsi. Apakah ini memang kanker atau bukan? Tapi kalau benjolan sudah jelas ini benjolan, cuman ganas atau enggak. Kemudian kalau memang terbukti ganas harus dilakukan uji lanjutan, PET scan. Tapi kalau tidak ganas, ya udah. Tapi ada terapi tapi bukan PET scan. Saya masih tenang aja, ya gimana dong? Dan ibu biar cepat, nggak mau nggak biopsi? Oke, langsung saya mau biopsi gitu. Saya ingat waktu hari Jumat ke dokter Farida. Langsung dijadwalkan biopsi hari Senin. Terus dan dokter Farida itu ya sakit ya orangnya ya. Dari awal langsung ibu ini kalau misalkan kanker tolong ibu daftar PET scan di rumah sakit Siloam gitu. Karena di sini nggak ada kan. Kalau ini bukan kanker ya udah bu, nanti ibu datang ke saya gimana kelanjutannya. Oh baik dok, jadi yang harus saya lakukan Senin biopsi, kemudian langsung daftar ke rumah sakit, saya bukan atau tidak. Hari Senin saya datang ke sini biopsi ya, core biopsi ya, jadi nggak perlu dilakukan pembedahan semua, cuma masukin jarum kecil lah. Udah dok, udah ya gitu, cuma sebentar prosesnya. Ya udah sering biopsi, hasilnya dokter bilang kalau rapuh ibu dihubungi, berarti ibu harus PET scan. Oke dok, bisa pulang. Hahaha aja biasa, oh juga nggak sakit gitu ya, tes biopsinya biasa aja ya udah. Terus Rabu itu ditelepon sama suster saya yang angkat gitu ya, ternyata ibunya harus PET scan. Terus saya tanya, memangnya kanker? Kata dokternya harus PET scan. Berarti sebenarnya panggil tahu kamu harus PET scan besok. Langsung saya lemes dan langsung nangis gitu. Karena ide saya karena ingat banget dokter Farida bilang kalau ibu kena kanker, ibu harus di PET scan. Jadi gitu, walaupun dokter Farida belum bilang saya kanker, tapi saya udah mikir kan, oh berarti saya kanker ya. Udah mikir, saya mati ya ini cepat. Anak 2 masih kecil-kecil gitu, udah gitu yang pikiran saya langsung. Nangis gitu ya, manusiawi. Nangis gitu, nangis terus. Yaudah, lu udah gak usah nangis terus nih, PET scan di besok ya. Langsung besoknya PET scan, tapi itu nangis terus ya, bener-bener berbongkar. Terus besoknya PET scan hari Kamisnya,
saya baca buku Dr. Farida. Buku ke-1, ke-2 itu dalam 2 hari itu saya tamatin dok. Buku ke-1 cerdas menghadapi kanker payudara 1 dan 2. Kemudian saya juga baca buku novel Survivor Kanker Payudara. Karena udah di situ pikiran saya gitu. Dan bagaimana sih ini kalau memang beneran kanker, walaupun belum ada Anda kanker gitu ya, belum, tapi saya udah mikir ke sana. Mana sekarang banyak informasi kan. Saya lihat Instagram teman saya baru meninggal karena kanker payudara. Wah, itu tuh jadi tambah. Wah, sih gimana nih? Gitu. Jadi akhirnya hari Jumat datang ke Dr. Farida lagi. Udah lemas, udah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Sudah sedih. Tapi sudah 2 hari itu nangisnya udahlah hadapin aja nih gimana. Datang ke Dr. Farida. Kemudian Dr. Farida bilang, ibu kena kanker payudara luminal B stadium 2. Terus tapi langsung tenang karena saya berbekal buku Dr. Farida itu stadium 2 itu langsung masih bisa diobati nih, angka harapan hidup masih tinggi gitu. Jadi pikiran saya udah nangis 2 hari tapi nggak mati berapa bulan 2 bulan. Kalau di film kan ibu kena kanker, ibu tinggal 2 bulan lagi gitu kan ya, gitu kan. Berarti itu masih ada harapan hidup seperti itu. Suami saya juga langsung semangat, alhamdulillah stadium 2 gitu. Karena kalau stadium 2 itu bisa diobati gitu. Kalau stadium 4 mungkin udah deg-degan gitu. Terus dan hasil PET scan pun dibaca oleh Dr. Farida, alhamdulillah belum menyebar ke organ inti. Tapi memang yang benjolan di ketiak saya itu sudah mengalami penyebaran itu. Jadi benjolan itu udah hasil penyebaran dari kanker payudara. Gitu. Nah, selanjutnya apa nih dok? Langsung nanya kan. Dr. Farida menjelaskan, ibu tahu kemoterapi, tahu dok, karena ibu saya sudah menghadapi ibu saya. Gitu. Dr. Farida bilang terapinya itu kayak seminar tadi persis begini. Jadi terapinya adalah kemoterapi, kemudian nanti kita lihat hasilnya bagaimana, nanti ada operasi, ada radioterapi. Berbekal buku yang kita menghadapi kanker payudara itu, jadi sama Dr. Farida nyambung gitu ya, kalau dokter ngomong apa, oh ini yang saya bisa baca ke buku, seperti ini ya dok, seperti itu ya dok, seperti itu. Jadi 2 hari itu saya nangis, nggak tahu ngapain, begitu keluar hasilnya, udahlah nangis juga mau sampai kapan kan? Setelah itu udah dok, itu hari Jumat ya bu, kemudian Dr. Farida langsung bilang, jadi gimana mau kemo? Ya langsung, hari itu saya kemoterapi yang pertama langsung bu. Jadi hari Sabtu operasi pasang kemoport di sini, dan hari Minggu langsung kemoterapi yang pertama. Jadi sekarang saya alhamdulillah sudah menjalani 8 kali kemoterapi, kemudian operasi pengangkatan kanker payudara, dan 30 kali radioterapi. Sekarang minum obat hormonal selama 7 tahun ya Bu? 7 tahun gitu, sama terapi kontrol kelanjutan layar 3 bulan sekali. Berarti operasinya BCS ya? Iya, saya BCS. BCS Nah, ya. jadi kita mempertahankan payudara. Kalau Mbak Rosa, gimana nih pengalamannya? Untuk diagnosa apa perasaannya? Saya waktu terdiagnosa pertama kali bukan di MNC, saya berobat di rumah sakit yang lain. Jadi karena masih sebenarnya belum menerima gitu, karena saya belum menerima kenyataan setelah saya diperiksa MRI, biopsi, terus hasilnya keluar. Jadi agak masih tidak rela gitu, jadi masih tidak rela untuk menerima. Akhirnya nyari-nyari referensi, terus saya akhirnya ke MNC karena waktu itu kebetulan mencari dokter wanita yang mungkin akan lebih ngerasain beritanya saya yang tidak bisa saya ungkapkan gitu. Kadang kita kalau ibu-ibu gini karena lebih sibuk menerima keluhan anggota keluarga, lupa untuk mengeluh tentang diri sendiri. Karena seperti akan melemahkan keluarga, jadi lebih banyak mendem sendiri gitu. Jadi ketika ketemu Dr. Farida, saya dijelaskan lagi seperti apa yang dijelaskan dokter yang sebelumnya. Terus Dr. Farida kasih saya tahapan seperti ini, ini alangkahnya begini Bu, gitu. Kurang lebih yang dipaparkan tadi.
itu saya diskusi lah sama keluarga karena kebetulan saya untuk tindakan pengobatan adalah biaya sendiri gitu kan. Jadi saya mungkin akan ke topik say yes to medis gitu. Jadi mengingat waktu itu biaya cukup besar, pihak keluarga lebih menyarankan saya untuk berobat non medis. Dapat jamu atau jaket atau apa? Jadi saya itu lahir di daerah di mana ibu saya itu kalau ada sakit itu dia lebih cenderung larinya ke orang pintar gitu. Jadi saya merasain itu yang bisa sakit radang usus dipindahin ke ayam, terus ada lagi yang sakit ini terus dikorbankan ke kambing itu ada, terus sakit ini ada yang digantung ramuan gitu, terus ada yang diminum. Jadi waktu itu Dr. Farida sebenarnya nyaranin saya yang harus saya jalani duluan itu adalah operasi. Dan saya kebetulan dikasih rezekinya itu mastektomi gitu. Jadi pada saat itu mastektomi itu adalah mengangkat seluruh jaringan payudara. Dokter Farida mungkin masih ingat, dan itu juga dijelaskan oleh dokter saya yang pertama. Saya bukan kankernya ibu-ibu yang saya takutkan, tapi adalah hidup dengan tanpa satu payudara. Itu yang saya takutkan sebenarnya, tapi tidak saya ungkapkan. Ketika ketemu dengan Dr. Farida sepertinya karena sama-sama wanita, saya minta waktu itu karena saya tipe orang itu yang saya harus tahu apa yang akan dilakukan terhadap diri saya, karena yang punya diri saya adalah saya gitu. Saya tanya sama Dr. Farida, dok, boleh nggak sih saya lihat hasilnya setelah nanti saya tindakan mastektomi itu gitu. Dr. Farida kasihlah itu saya foto gitu. Seperti ini bu gitu kan. Terus saya terdiam gitu, tercekat gitu, dan Dr. Farida ngerti ya, itu yang saya bersyukur sama Allah di pertemuan dengan Dr. Farida gitu. Karena saya berpikir saya tercekat, oh saya tidak takut dengan kanker nih ternyata, tapi saya takut setelah operasi itu gitu. Bagaimana saya menjalani hidup saya dengan normal gitu. Terus Dr. Farida melihat saya, ibu yang ditakutkan kejadian kayak begini gitu, karena tiap orang beda-beda, yang ibu beda-beda. Terus Dr. Farida saya bilang, iya sih dok, sepertinya saya kayaknya mikir-mikir lagi deh kalau mau operasi. Oh kalau ibu takut kayak begini, kita ada solusi kok, kita bisa rekon. Jadi Dr. Farida ke saya lebih banyak menjelaskan tentang rekonnya daripada rekon itu adalah memperbaiki bentuk payudara setelah operasi. Nah, jadi Dr. Farida lebih banyak ke saya itu ketika kontrol itu menjelaskan tahap rekonnya, bukan masteknya gitu. Karena dia lihat saya dengan kanker itu saya biasa-biasa aja. Oh, saya kanker. Padahal saya di keluarga besar saya adalah orang pertama yang berdiagnosa kanker. Dan saya di antara keluarga besar saya yang paling gak suka makan junk food. Jadi saya kalau ada orang bilang kanker itu dari junk food, aduh, enggak begitu. Jadi karena saya di antara keluarga, saya itu masak sendiri, ibu masak sendiri, jarang jajan di luar. Tapi rezekinya saya yang kena kanker dari seluruh keluarga besar. Jadi karena saya itu yang deteksi pertama, dan keluarga besar itu adalah rata-rata lebih banyak coba-coba alternatif dulu karena menghindari kemungkinan operasi dan mastektomi tadi gitu. Jadi saya, Dr. Farida waktu itu bilang, kapan ibu siap? Kita operasi dulu, karena saya dapatnya operasi dulu gitu. Terus saya bilang ini, bentar ya dok, nanti saya kabarin. Saya bicara dulu sama keluarga dengan Dr. Farida, karena ini saya akui Dr. Farida mungkin di grup seminggu yang lalu. Saya nanya dulu sama keluarga dok, mempersiapkan. Oke, kapan ibu siap? Ibu tolong ya kabari. Baik dok gitu. Saya diskusi lah di rumah. Tiba-tiba ibu saya bilang ini, oh gak usah kamu operasi, itu biayanya besar, nanti kamu akan begini, kamu akan gini. Saya ditakut-takutin lah gitu, termasuk dengan pasangan hidup saat itu gitu kan. Terus ibu saya berinisiatif, udah berobat aja ke si A, itu udah banyak kok yang sembuh. Kamu nanti minum ramuan dia. Saya dikirimin lah ramuan untuk 2 minggu digodok dan diminum. Saya ini orang kesehatan, background saya itu di farmasi, jadi saya ngerti kalau godok-godokan ini dosisnya tak terukur, isinya apa kita nggak tahu, bahan aktifnya apa dan bahan yang tidak aktifnya apa kita tidak tahu gitu. Tapi lagi-lagi karena tidak enak dengan ibu dan suami, jadi saya ikutinlah, saya kabarin Dr. Farida, dok, saya operasi ditunda dulu ya.
lagi itu benalu teh gitu kan, terus ada lagi bubuk-bubuk entah apalah itu. Saya godok, saya minum. Dilalah, saya yang orang yang selama ini minum jamunya hanya kunyit asam ya Bu, dikasih ramuan sedemikian itu, saya muntah-muntah. Tapi ibu saya bilang, kamu paksain, ini yang kesembuhan kamu, supaya nggak keluar biaya. Baik. Jadi saya ngomong ke dokter Fajar itu, kasih saya waktu 2 minggu ya dok untuk berpikir lagi. Padahal saya itu minum obat ramuan dari alternatif. Jadi saya baru ngaku seminggu yang lalu di grup dengan dokter Farida. Ini pengakuan saya bilang gitu. Jadi saya minum itu, saya muntah. Itu saya minum selama 2 minggu, 3 kali sehari. Jadi setiap habis minum itu saya muntah. 1 minggu setelah minum itu lemes dong, muntah kan, lemes. Saya bilang gini, kayaknya enggak deh ini yang saya jalani. Ini ganas. Jadi saya kayak ada zombie hidup di diri saya itu yang makanin saya sedikit demi sedikit di pikiran saya. Jadi bisa jadi itu juga yang bikin saya minum obat itu. Saya bilang ke orang tua, mama saya nggak sanggup deh mas, saya muntah-muntah terus. Ibu saya dari Sumatera Barat khusus terbang hanya untuk membuktikan bahwa saya betul minum obat ramuan itu dan saya muntah. Jadi walaupun sudah divideokan, dia tidak percaya. Dia bilang, ya udah, aku ke Jakarta. Datanglah dia ke Jakarta, saya minum obat itu dekat dia, dan saya muntah. Kamu tuh cuma kamu ingin aja, kamu dibikin sengaja, kamu muntah-muntahin. Karena belum sempat ketelan, dia udah keluar lagi. Emang lambung saya tuh menolak. Saya bersyukur lambung saya waktu itu bekerja sama dengan saya. Menolak, supaya saya nggak kebablasan. Jadi saya muntah, terus saya bilang gini, 3 hari sebelum tanggal 18, saya operasi itu tanggal 19. Terus 3 hari sebelum saya dijadwalkan mulai masuk, saya kabarin rumah sakit, saya masuk tanggal sekian ya. Oh ya Bu, nanti dijadwalin sama dokter Farida. Karena mama saya masih ada, saya bilang, izinkan dong saya sekali ini memutuskan apa yang akan dijalani, karena yang akan dijalani itu adalah saya. Kalau saya sampai, karena saya tipe orang agak kepoan dikit, dulu yang zamannya masih ada itu loh, jaket-jaket listrik itu. Oh iya. Itu saya luar biasa kepo. Kenapa? Semua pasiennya si dokter yang di PSP tersebut, itu saya pantau sosmednya. Itu kepo saya yang menurut saya itu kepo saya itu bermanfaat gitu. Saya pantau. Jadi saya tahu banget si pasien A yang jadi yang suka mempromosikan terapi ini, ternyata dia kalahnya sekian lama. Itu saya ada. Kalah itu maksudnya? Kalahnya artinya dia kalah dari kanker, jadi kankernya yang menang. Kayak itu. Ya. Jadi saya, dan itu saya lihat kan mereka pintar-pintar ya, ada yang lulusan ITB segala macam gitu kan. Tapi saya lihat kalah gitu kan. Jadi saya waktu itu berpikir, saya bilang gini ke Ibu Salma, izinkan saya sekali ini aja untuk menentukan masa depan saya sendiri. Saya mau apa? Tolong diizinkan. Ya udah terserah gitu. Operasilah saya dengan segala drainnya gitu kan. Terus keluarlah hasil IHK dan saya harus di kemo. Itu pun kembali lagi, udah dioperasi kanker itu udah diangkat. Padahal kata tabib, dengan posisi kamu yang ukuran tumornya cuma 2,5 ya Bu, 2,5 cm, itu tuh sebenarnya bisa pakai ramuan, dia tidak perlu kamu dibedah-bedah gitu. Terus saya bilang gini, terus kalau misalnya saya minum ramuan itu ukuran kecil atau besar itu si tabib itu tahu dari mana? Saya bilang gitu. Kata ibu saya, kan bisa diraba. Saya aja yang punya diri, punya tumor ukuran 2,5 cm, saya nggak tahu ibu, karena tangannya nggak terlatih. Gimana sih tabib bisa gitu? Terus saya bilang, udah diangkat, udah kamu gak usah kemo, kata mama saya gitu. Tapi saya, dan ketika kemo pun juga dilarang juga, ditentang gitu, tentang juga sama keluarga saya itu kemo. Jadi ketika saya kemo, ibu saya sudah tidak ada. Terus dengan efek samping kemo yang seminggu itu luar biasa, dan saya terima laporannya, dia tetap minta saya untuk berhenti dengan kemo tersebut. Dia bilang, gak usah teruskan kemonya, kamu makin menderita, kamu makin sengsara, saya aja yang dengan kisahmu aja gak tega, gitu. Terus saya waktu itu berpikirnya gini, kalau kita pasien ini pikirnya, saya tidak mau menyesal dengan ketika saya coba alternatif itu saya datang ke dokter lagi dengan kondisi sudah terlambat. Tidak mungkin kita itu alternatif dan dokter ketika kita masih terapi jalan bareng itu nggak mungkin Bu. Kenapa?
Karena dokter alternatif pasti bilang, gak usah kemo, pakai obat saya aja. Ketika kita datang ke dokter, dokter pasti nanya, ibu kan tanggal sekian harusnya kemo, kenapa ibu kontrol doang ke saya, kenapa ibu gak kemo? Pasti gitu. Jadi tidak ada yang akan jalan bareng itu antara medis dengan pengobatan alternatif, itu jalan bareng itu nggak mungkin. Kalau alternatif, dia akan larang kita minum obat medis. Kalau kita datang ke medis, tidak ngikutin tahapannya dokter, dokter pasti akan bilang, kalau kayak gini percuma bu, ibu datang ke saya, mesti kayak gitu. Karena itu bukan penyembuh ibu, itu bukan saya yang menyusun paketnya, benar ya dok? Yang menyembuhkan itu adalah terapinya. Jadi kalau kita minum obat alternatif, tapi tetap kontrol ke dokter Farida, itu tidak menjamin kesembuhan, karena bukan dokter Farida yang menyembuhkan, tapi terapinya itu sendiri. Dokter Farida hanya menemukan apa yang terbaik untuk pasiennya. Makanya terus lanjut ya, saya masih di kemo, terus tetap dilarang. Pada saat saya kemo yang ketiga dan keempat, saya mulai transfusi karena KB-nya drop. Tiba-tiba suami waktu itu minta saya untuk datang ke salah satu pengobatan non medis gitu, dengan alasan supaya saya dapat penyeimbang gitu dari efek samping kemo ini gitu. Saya waktu itu berpikir gini, saya di posisi lemah dengan efek samping kemo. Saya harus ditransfusi gitu kan, karena leukogennya udah nggak mempan. Ketika saya dalam posisi saya mental jatuh, saya datang ke pihak lain yang non medis, seyakin-yakinnya saya pasti akan berpaling. Yakin, saya pasti akan berpaling. Karena dia akan bilang, minum ini aja, ibu nggak akan seperti ini, nggak akan jadi begini, akan jadi begitu. Dan itu saya tolak. Dan itu ternyata yang menjadi konflik antara saya dengan suami selanjutnya gitu. Jadi memang untuk jadi pejuang kanker, untuk pejuang kesembuhan, keteguhan hati itu nomor satu kalau menurut saya. Karena orang sekitar tidak akan mengerti apa yang kita alami. Dia cuma melihat kita muntah-muntah, nggak bisa makan, mood buruk gitu kan, terus bawaannya melo, nangis-nangis berkepanjangan. Pasien di sekitar kita akan berpikir, gimana ya supaya dia lebih nyaman dari efek samping ini. Tapi lebih nyaman itu bukan berarti menyembuhkan. Makanya saya sejak itu masih juga diarahkan ke non medis gitu kan, sampai saya terapi target 1 tahun kemudian. Kapan berhentinya rayuan dari ibu saya untuk saya berhenti itu kapan gitu kan? Setelah yang jadi acuannya modelnya ibu saya itu kalah gitu. Jadi ibu saya itu selalu membandingkan saya. Tuh dia lihat, makannya banyak, badannya segar, rambutnya lebat, alisnya masih cetar. Kamu loh lihat dong, memble kayak begini gitu. Tuh secara mental tuh Bu, sangat menjatuhkan gitu kan. Memble kayak gini tuh lihat tuh. Kamu habis kemo tuh seminggu nggak bisa ngapa-ngapain, anakmu berantakan, nggak diurusin, bapak sekolahnya apa segala macam. Nah ibu saya baru berhenti itu setelah yang jadi acuan dia itu kalah dari kanker. Barulah ibu saya itu berhenti. Kapan itu terjadinya? Di 2021 ibu. Baru tahun lalu. Jadi ketika orang itu nggak ada dan ibu saya bilang gitu, dia tidak habis uang sebanyak kamu gitu, karena saya tidak pakai asuransi, jadi pakai tabungan sendiri gitu. Jadi ibu saya bilang, dia habisnya nggak sebanyak kamu, kamu banyak habis. Bahkan tujuan yang paling jahat itu dibilang, kamu itu tahu nggak kamu dikomersilkan sama dokter itu. Dan ada juga diantaranya teman kita sesama survivor, teman dokter Farida juga, yang setelah tiga kali kemo dan dia nggak kuat dengan efek sampingnya, diajaklah oleh temannya ke Bandung ke salah satu pengobatan alternatif. Beliau sempat itu japri saya gitu kan, bilang, Bu, saya tuh berhenti, saya ke dokter Farida. Loh, kenapa Bu? Karena saya diajak sama teman saya ke Bandung. Oh, setelah saya di Bandung itu minum ramuan itu, emang benar kualitas hidup saya lebih baik. Oh ya, saya bilang gitu. Iya, saya jadi doyan makan, rambut saya udah lebat lagi. Ibu berapa kali sih dikasih dokter Farida kemo? 6. Baru dijalanin 3. Ya sayang Bu, terusin aja dokter Farida. Enggak ah, saya udah senang di sini gitu kan. Terus saya diajak pindah waktu itu. Sampai saya kasih tahu ke admin
kita di grup survivor itu, saya bilang tolong deh orang ini dikit deh, kasihan. Kalau saya sih teguh pendirian, kalau yang nggak teguh pendirian kan bisa ikut-ikutan, kasihan gitu. Karena posisi mental tuh pasti lagi drop banget gitu. Terus saya bilang waktu itu, oh gitu ya Bu, iya. Terus aduh kalau saya nggak deh, saya tetap aja deh di medis, biarin aja gitu kan. Lagian habis uangnya nggak sebanyak itu, nggak sebanyak kalau kita di medis loh gitu kan. Saya bilang saya nggak bisa tetap jalanin ini karena saya masih berpikir jauh ke depan gitu. Saya nggak mau gara-gara hanya nyaman menghilangkan efek samping kemo yang biasanya kita jalani itu kurang lebih 10 hari setelah kemo ya. Terus habis itu ketemu kemo lagi 10 hari hidup nggak nyaman lagi gitu kan, porak-poranda itu semua. Saya nggak mau gara-gara membuat diri saya nyaman untuk setiap episode kemo itu, tapi saya menghilangkan sekian tahun harapan hidup saya yang akan hilang gitu. Jadi itu sih di sisi kisah saya ketika berjuang di pengobatan medis. Nah sekarang saya dengan bangga menunjukkan kepada lingkungan sekitar dan keluarga gitu bahwa yang saya pilih adalah tetap terbaik untuk saya, karena saya bisa hidup normal sekarang baik-baik saja gitu. Kalau misalnya nggak diingatkan saya pernah AC itu juga lupa dengan drama kemonya itu gitu. Makanya ketika beberapa teman-teman yang lagi jalanin terapi, lagi melo-melonya, saya bilang lihat aja saya, badai pasti berlalu kok gitu. Keren banget ya. Ini pertanyaan saya banyak loh padahal ya, ada 10, tapi ternyata semua terjawab semua dari ceritanya Mbak Rosa tadi. Jadi artinya kalau saya boleh tarik kesimpulan ya, kalau dari keluarganya Mbak Nanda itu semua pro ya, medis ya. Artinya Mbak Nanda sama sekali tidak pernah mencicipi jalur non medis ya. Saya tidak, karena saya udah berpengalaman dengan ibu saya. Tapi ibu saya dulu mencicipi juga jalur non medis. Baik, Itu. Oke, hasilnya ada, artinya harus tidak berhasil manis dong pastinya. Tidak. Jadi ibu saya itu kan punya keluhan ada benjolan pada getah bening, tapi nggak diperiksa ke dokter. Kemudian setelah diperiksakan ternyata itu kanker, katanya kanker pada getah bening. Ibu saya nggak mau lah kemo. Sempat terapi lintah di Bandung. Jadi lintahnya ditempelin ke lehernya sama benjolannya katanya. Itu nanti jadi mengecil, bukan mengecil, merah, infeksi. Kemudian dalam beberapa bulan itu kanker itu kan cepat sekali menyebarnya. Betul. Bulan berikutnya terasa ada benjolan di tempat lain, gitu. Sampai ke paha, kemudian dia ke bagian dalam, katanya sakit. Akhirnya pemerintah stop, juga menemukan ramuan apa ya, saya juga dulu nggak begitu gitu waktu itu. Akhirnya kembali lagi ke dokter, ke jalan medis di rumah sakit di Bandung, karena tinggalnya di Bandung. Akhirnya setelah dokternya tahu, ibu kenapa ini dulu nggak mau kemo, itu jarak 3 bulan. Waktu ibu kemo itu masih stadium awal katanya. Sekarang sudah stadium 3, sudah menyebar ke organ dalam apa seperti itu ya. Ceritanya seperti itu ibu saya. Akhirnya ibu saya, emangnya bisa sama kemo dong? Soalnya kata teman-teman pengajian, Itu tuh, racunnya gitu tuh. kemoterapi itu malah bikin parah dan membuat lebih menyebar gitu. Jadi lebih baik kanker itu didiamkan. Jadi kalau kita mengobati kanker sama dengan bangunin macan tidur katanya gitu. Ya akhirnya dokternya memberikan edukasi. Ternyata bapaknya dari dokter juga pernah kanker dan tidak mau kemo. Begitu. Jadi Baik. apa dalam itu cerminan masyarakat kita. Betul. Jadi artinya memang kita memang harus pinter ya. Ya, betul. Artinya acara-acara seperti ini tuh memang harus kita datangin gitu loh, baik untuk penyintas juga untuk para pejuang ya. Jadi supaya tetap teredukasi dengan baik. Jadi untuk aliran-aliran, sorry saya bahasanya agak ekstrim, aliran-aliran sesat yang begini ini yang bikin kita bingung gitu ya. Sementara pada pihak yang Mbak Rata sendiri itu keluarga inti, justru ibunya sendiri yang sangat tidak pro medis. Alhamdulillah, tapi Mbak Rosa kekeh ya untuk tetap di medis gitu. Tapi sempat ya, tadi aku dengar ceritanya sempat ada sedikit ragu gitu, ada nggak sih? Kayaknya ada tadi sedikit, bener nggak sih yang pilih gitu? Waktu itu
Saya bilang, ya Tuhan, masa saya mati gara-gara kayak emosi gitu kan? Kok saya pindah ya alternatif gitu kan? Jadi waktu itu karena dilihat kondisi saya seperti itu, jadi ajakan untuk berpaling ke pengobatan non medis itu lebih gencar lagi gitu kan? Karena alasannya tidak tega melihat efek sampingnya ke saya. Cuma saya waktu itu berpikirnya gini, kalau ini ganas, terus saya coba-coba, itu saya udah operasi, terus ini ganas, saya coba-coba berpaling gitu, otomatis saya keluar biaya juga, dan ketika saya nanti ternyata di sana gagal, saya balik ke medis, saya udah gak punya biaya lagi untuk terusin di medis, karena saya udah di perjalanan dengan non medis tadi udah habis biaya. Jadi saya waktu itu galaunya ini, saya milih ini dengan apa, saya berpaling ke non medis, tapi itu biayanya pasti lebih kecil, tapi dengan risiko kalau ini gagal, saya balik ke medis, sementara saya nggak punya biaya lagi untuk ke medis, karena pasti akan terkuras juga gitu. Karena kan orang melihatnya itu, saya ada juga yang non medis itu mereka beli obat itu dari Malaysia. Dari Malaysia itu satu paketnya itu sekitar kurang lebih 15 juta gitu. Jadi saya berpikir kalau saya pakai ini 6 bulan, misalnya saya udah habis berapa ya, terus ternyata gagal, saya kembali ke medis, ini saya bilangnya zombie ya, zombie di dalam badan saya ini kan ganas gitu. Terus dia semakin kuat, otomatis nanti untuk berperang melawan si zombie ini udah gak ada dana, terus pasti akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Tadinya mungkin sekarang ketika di awal obatnya cuma 2 dengan level obat yang mungkin harganya mungkin lebih murah, tapi ketika saya udah coba-coba ini itu dan gagal, saya balik lagi ke medis, ternyata obat yang level yang murah itu nggak bisa menyembuhkan, terus naik ke obat yang mahal, sementara dana saya sudah habis untuk yang non medisnya alternatif. Jadi saya galaunya di situ. Saya akhirnya memutuskan ya sudahlah ya, saya udah terlanjur jalani di medis. Terus saya waktu itu karena bagusnya Dr. Farida itu dia ngasih tahu tahapan pengobatan kita itu sampai tuntas selesai, sehingga saya orang akunting bisa berhitung gitu pakai kalkulator. Oh saya sekali ini segini, sekian, tabungan saya sekian, yang pas gitu. Kalau saya coba-coba ke yang lain, saya nggak ada biaya lagi nanti untuk terusin di sini. Ya sudahlah, kalau ini cukup lah insya Allah dengan saya jalani tahapan Dr. Farida. Jadi saya akhirnya memilih di medis. Tapi ketika di titik-titik lemahnya saya itu memang ajakan untuk alasannya rajulannya begini, hanya ini kok memberikan pencerahan gitu. Kita lagi di posisi lemah, di posisi galau, siapapun yang ngasih pencerahan, kita pasti akan ke bawah. Nah saya tahu banget diri saya, waduh kalau sekarang saya ada orang yang nasihatin bilang begini, pasti saya ke bawah gitu. Lebih baik saya tidak usah datang. Nah itu jadi konflik juga di dalam keluarga gitu kan. Kamu ini orangnya ngeyel, bahkan ibu saya bilang saya itu agak durhaka gitu karena nggak ngikutin apa yang dia mau gitu. Jadi saya waktu itu sebagai pasien ya seperti saya di jalan sendiri gitu. Tapi saya bersyukur dengan diri saya agak keras kepala ini. Ternyata saya keras kepala untuk jalan yang benar dan yang terbaik untuk diri saya itu. Banget sih. Oke, terus ini sedikit ini ya. Tadi kan dengan efek kemoterapi yang lumayan dahsyat ini ya, dok. Aku juga kan kemo juga ya gitu. Sebenarnya aku banyak kutipan juga dari pertanyaan dari teman-teman yang lain yang bukan di grup juga gitu. Sebenarnya benar nggak sih kalau kita lagi kemo itu pasti efeknya ngerasain sendiri kan ya, Mbak Rosa, Mbak Nanda juga ya. Itu benar nggak sih kita harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, atau ini pada saat kemo ya, kita bicara pada saat kemo. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi mengenai kemoterapi, mungkin kita luruskan dulu tentang efek samping. Mungkin di sini kebetulan Bu Rosa memang efeknya agak berat. Bu Nanda ini kayaknya intermediate ya, kayaknya efek yang dirasakan tidak, tapi saya ingat kayak leukositnya cenderung turun ya, tapi rasanya tidak terlalu. Jadi efek samping kemoterapi itu umumnya memang subjektif, antar individu bisa berbeda-beda. Bahkan ada beberapa pasien yang malah keluhannya kalau masuk ruang poli pas mau kemo berikutnya, dok saya tambah gemuk, kenapa tambah enak makan? Ada yang gitu, jadi saya tambah gemuk tambah enak makan. Saya itu dari 5 kilo gitu. Saya kemo naik 5 kilo ya ibu. Iya, jadi bukan dari keluhan yang muntah atau apa gitu. Enak aja makan, jadi malah tambah naik berat badannya gitu. Jadi itu sangat subjektif. Makanya kan saya biasa bilang gini,
kemo pertama itu kita sama-sama belajar, karena kan tidak ada ilmunya atau cara menilai, oh si A nanti efek sampingnya ini, si B ini. Kita ngeliat dulu, biasanya kita kasih obat standar, steroid, penghilang mual, Resium, ya, lalu lambung, ya, itu semua kita kasih. Nah nanti kita lihat per individu efek samping yang paling dominan apa. Kalau ada yang belum tercover dengan obat yang kita berikan, baru kita berikan tambahan. Atau kalau ada misalnya yang kita baru berikan obat mualnya standar, kita bisa berikan ondansetron. Ternyata mualnya sangat berat, biasanya kita akan beralih ke obat-obatan lain yang levelnya lebih tinggi lagi. Tapi kita nggak langsung itu di awal, karena kan biasa obat yang level lebih tinggi juga harganya lebih lagi. Nah, mengenai makanan, sebetulnya prinsipnya kan seorang yang sedang kemoterapi, kondisi tubuhnya harus fit, harus prima. Jadi sebetulnya tidak ada pantangan makanan, standar makanan bersih sehat. Hanya mungkin yang harus lebih hati-hati karena memang pada saat baru mulai kemo minggu-minggu pertama itu kan memang cenderung leukosit turun, ya kan, kadang-kadang HbA turun. Hindari apa-apa yang potensial membuat infeksi. Biasanya saya suka ingetin jangan makan sayuran mentah, makan sayur buah itu dicuci bersih-bersih bener. Jadi intinya hindarilah kemungkinan kita bisa kena kuman. Itu aja sebetulnya. Tapi pantangan nggak ada. Standar bersih sehat kalau saya bilang biasa. Standar bersih sehat. Karena pengalaman saya kemo tahun 2017, saya selalu mengisi kamar 308 di sini. Itu arah tempat tidur. Kalau kita menengok ke arah sebelah ke kiri, itu adalah pasar festival. Di mana pemandangan yang paling depan adalah tulisan McDonald, bakmi GM, ya. Kemudian datanglah itu, saya bilangnya itu pengantar makanan rumah sakit, begitu itu datang, langsung asam lambung langsung naik, gitu ya, mual, gitu. Aduh, ini mas saya, oh sama ya, oke baik. Jadi saya bilang sama teman-teman dekat saya, kalau yang mau nengok, saya bilang ini nggak ada orang MNC kan, nggak ada suster ya. Oke. Saya bilang sama teman-teman saya, gue lagi kemo nih gitu. Oh ya oke. Bu cantik mau dibawain apa? Oh nggak usah jauh-jauh, itu depan gue ada bakmi GM. Satu tuh mau dibawain bakmi GM aja biar gue makan gitu. Jadi alhamdulillah saja saya di kamar saya alhamdulillah nggak pernah sepi. Tapi itu bukan dari MNC gitu. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya 5 kilo. Yang penting pokoknya buat saya adalah kemo terjalan terus. Karena saya langganan suntik apa dong? Aduh, luar biasa itu. Oh ini kalau disuntik ribut banget. Ribut. Sampai saya ngancam, nih kalau gara-gara teriakannya pasien-pasien semua di luar pergi, saya charge 2 kali lipat. Karena saya orangnya paling takut sama suntik. Saya paling takut sama suntik. Jadi makanya saya berusaha keras bagaimana itu kadar apa sih dok? Leukosit ya? Supaya kadar leukosit saya tidak pernah ngedrop. Sebab kalau kadar leukosit saya ngedrop, artinya saya harus balik ke ruangan dokter Farida dan untuk menerima suntikan yang aduhai. Dan saya nggak pernah mau disuntik sama suster-suster lain. Saya nggak mau, saya maunya dokter Farida sendiri. Tapi itu pun kalau sakit akhirnya tangan sih sakit gitu karena emang sakitnya luar biasa. Heboh bu, sampai ada pasien baru, karena ikutin kan ya, pernah ya? Iya, ada pasien baru. Karena saya di dalam sampai lagi suntik glycogen, saya lagi mau bayar ke kasir, itu pasien ngikutin saya, ibu-ibu udah setengah, ya alhamdulillah ya udah paruh bayar juga sih. Beliau langsung bertanya, Mbak diapain di dalam? Dokternya galak banget ya. Ya ampun, diapain aja sih? Periksanya sakit gitu. Saya langsung salah tinggal juga, oh enggak itu, dan saya berusaha mengkoreksi keadaan. Enggak, itu saya aja yang sakit gitu. Saya harus koreksi keadaan. Kalau kan nanti dikasih saya bisa 2 kali lipat gawat juga kan gitu. Jadi memang efek kemo itu jangan ditakutin. Memang saya nggak bilang efek kemo itu nggak apa gitu, enggak. Memang tidak enak, semuanya terasa berbalik. Cuman memang indah pada waktunya, pada akhirnya kita semua bisa duduk di sini. Insya Allah alhamdulillah sehat semua. Kita amin. Nah sekarang terakhir nih, aku mau nanya sama Mbak Linda sama Mbak Rosa. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien pada saat menjalani terapi, baik radiasi, kemoterapi, terapi hormon? Apa sih sebenarnya yang dibutuhin? Jadi yang datang ke sini mungkin untuk caregiver atau support systemnya, suaminya atau istrinya, supaya juga bisa mendengarkan. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan?
Makasih Mbak Devi. Iya ya, karena efek yang kita jalani kan berbeda-beda ya. Saya sendiri mau cerita sedikit, kalau untuk kemoterapi, alhamdulillah ringan efeknya di saya. Jadi mual ada tapi tidak sampai muntah, makanan malah tambah nafsu gitu. Saya sendiri, oh kok ini ya efeknya. Kemudian berat badan naik 7 kilo karena semua masuk. Leukosit memang turun. Tapi saya ada keluhannya tuh di radioterapi dok. Jadi saat dia radioterapi tiap hari, leukosit saya turun drop sampai 2 minggu ditunda gitu. Dan setiap selang sehari saya suntik otogen terus dok. Jadi hari Senin suntik otogen, Selasa enggak, Rabu suntik lagi, begitu terus dok. Cuma selama 30 kali radioterapi itu. Jadi dan efeknya lebih mual muntah tuh di radioterapi, bukan di kemoterapi kalau saya. Jadi jangan takut sama efeknya, kan beda-beda juga gitu ya, insya Allah. Nah, yang dibutuhkan apa sih oleh caregiver gitu ya? Ya pertama dengarkan aja gitu. Kadang-kadang kita nggak mau dikasih solusi macam-macam karena udah banyak dari dokter suruh ini, kita baca informasi suruh ini gitu. Ya hanya mau ditemani, kalau kita mengeluh dengerin aja gitu. Gak usah, oh ini karena aduh, kadang-kadang mereka juga berat yang menemani kita, tapi mereka juga nggak ngerasain kan. Kita juga susah kan mau ceritain apa kita rasain terus gitu. Apalagi ibu-ibu mau cerita juga kasihan, suami udah capek, anak-anak juga udah capek gitu ngurusnya seperti itu. Jadi untuk caregiver, keluarga, kerabat di sini dengarkan keluhan mereka, peluk gitu aja ya. Jangan kalau omongan ya udah kita udah banyak capek nasihat-nasihat dari luar. Ya kalau makanan juga itu penyemangat juga baru ya kita ya. Jadi kalau selama memang itu kirimin jus gitu ya, jus buah tuh segar, kemudian makanan-makanan yang karena memang nggak ada makanan ya dok ya, kayak seperti itu. Jadi makanan-makanan juga memang semangat itu sih, sambil kita mau sambil dikasih makanan itu aja sih. Jadi bukan yang muluk-muluk harus dikasih motivasi apa, enggak gitu ya. Jadi cukup dengerin aja, doa itu aja. Kalau dari saya, satu, jangan pasang ekspresi sedih gitu. Kalau ketemu pasien kanker, biasanya orang yang busuk itu langsung mukanya gitu, itu jangan gitu. Terus ya dengarkan. Jadi kalau misalnya kita yang kena kanker, kalau khususnya saya gitu ya, kalau orang datang sekali, Ros gimana? Lu tambah kayaknya segeran nih hari ini, gimana? Jadi dengerin aja, ajak ngomong yang ringan-ringan. Ekspresinya tolong dikondisikan ya, Kesti, saya bilang. Jadi kalau saya orangnya sedih-sedih, saya larang busuk saya. Lu di mana sekarang? Kayaknya lu gak usah nengok gue deh gitu. Karena gue tambah drop kalau lihat muka lo. Karena apalagi kalau datang dengan tangisan gitu. Saya bingung. Ketika saya baru selesai operasi ya dok ya, baru bangun, melek gitu. Keluarga saya berhubungi saya nangis-nangis. Sementara saya belum on 100% gitu. Saya pikir ini saya ini ngelihat saya ini posisi sebagai ngelihat orang lagi berhubungi saya nangis-nangis, atau memang ini roh saya itu masih ada di badan saya gitu kan. Jadi saya juga melek, syok, langsung peluk, ini saya ini roh atau masih ada gitu, maksudnya itu masih di badan apa enggak gitu. Jadi kurang-kurangin lah harapan saya sih gitu. Kalau ketemu saya jangan pasang muka sedih, tolong dengarkan saja gitu. Saya bercerita dengarkan saja, tolong jangan ide aneh-aneh gitu kan. Ketika mungkin saya ngeluh, aduh saya ini diare loh, udah 2 hari loh, sampai saya itu diare terus-terusan sampai saya pakai pampers loh gini gitu kan. Dan janganlah ngasih ide yang solusi gitu kan, karena pasti setiap pasien tuh punya dokternya sendiri-sendiri. Jadi biarkan dokter itu yang memberikan solusi gitu. Jadi jangan kita sebagai pendamping tuh ngasih solusi, apalagi menyalah-nyalahkan gitu, nyalahin kamu sih, kenapa kamu tetap jalanin itu ya kan jadinya kayak begini. Itu tuh energinya buruk sekali. Ya bersyukurnya saya orang yang keras kepala digituin yang nggak goyah. Tapi saya yakin ada orang-orang di luar sana yang ketika terapi berhenti itu yang ketemunya energi negatif seperti itu. Itu sih harapannya buat pendamping, keluarga atau sahabat ya. Jadi
harus tetap berikan energi positif ya, itu yang paling penting ya sih, itu bang, bener banget ya. Oke, alhamdulillah. Ini masya Allah, ini pengen ngobrol terus ya, tapi waktunya jalan terus nih. Ini udah syarat banget dengan informasi, tips, pesan dan saling transfer kekuasaan. Sekarang aku minta tepuk tangan lagi dong untuk mana waktu saya ya. Sekarang kita cek dulu nih sama Mbak Siti, ada nggak yang belum tercover nih dari acara kita, jadi kita nggak. Oke, terima kasih ya Mbak. Tetap banyak ya. Oh, oke. Dokter ini untuk Dokter Farida ini ya. Dok mau tanya, apa efek samping minum obat hormonal? Apakah termasuk dengan vagina yang kering? Apa solusi untuk vagina kering pasca terapi biar hubungan dengan suami tetap harmonis? Ya, nah terapi hormonal itu sendiri sebetulnya kita harus bedakan. Terapi hormonal pada intinya adalah bagaimana si sel kanker tidak, reseptor estrogennya tidak menerima estrogen. Yang paling awal ditemukan terapi hormonal adalah tamoxifen. Tamoxifen itu dia hanya memberikan aksi di payudara, sehingga untuk tamoxifen seringkali pasien masih tetap bisa menstruasi, lalu tidak pengaruh juga kepada vagina umumnya. Tapi memang ada beberapa pasien yang mengeluh. Dan yang mungkin lebih terlihat efek sampingnya ke arah gejala-gejala seperti menopause kalau pasien diberikan aromatase inhibitor. Yang harus diingat, ketika pasien diberikan aromatase inhibitor padahal pasien itu belum menopause, maka dia harus dihentikan dulu ovariumnya. Umumnya kita berikan terapi obat yang disuntik, atau ada juga beberapa pasien memilih pengobatan operatif, jadi diangkat ovariumnya. Kenapa? Karena kalau tidak dihentikan produksi estrogen dari ovarium, lalu pasien itu mengkonsumsi aromatase inhibitor, justru produksi estrogen dari ovarium akan terpicu. Itu ada namanya mekanisme feedback dari hipotalamus kita ke ovarium. Dan tidak benar juga karena saya pernah mendapat pasien-pasien dari luar, dia hanya diberikan terapi obat untuk menghentikan ovarium. Obatnya itu kan kalau kita kenal namanya kayak Zoladex, Sapros ya, seperti itu yang umumnya ada di Indonesia, hanya diberikan itu juga belum cukup. Nah, kalau orang menggunakan aromatase inhibitor, maka biasanya gejala menopause memang lebih kelihatan, termasuk vagina yang kering, yang kadang-kadang dikeluhkan oleh pasien mempengaruhi hubungannya dengan suami. Terapinya sebetulnya macam-macam, mulai dari yang simple sampai yang lebih sophisticated lah istilahnya. Yang paling simple biasanya kita anjurkan menggunakan lubrikan, vaginal lubrikan. Nah itu biasanya kalau dokter-dokter ginekologi menyarankan yang base-nya adalah silikon. Karena ada yang water base dan basisnya air, ada yang silikon base. Silikon base dikatakan dia akan lebih bertahan efek lubrikannya. Itu kita bisa sarankan itu. Atau kita bisa sarankan juga penggunaan kayak orang ada menggunakan mereknya itu kalau nggak salah di Indonesia udah mulai ada, kalau saya tidak salah ingat Rigel itu kayak probiotik untuk area vagina. Nah yang paling updated mungkin dulu pernah itu teman-teman di sini Dokter Ari atau kita juga di RMC menjelaskan bisa diregenerasi menggunakan laser. Cuma memang belum banyak yang melakukan itu. Nah itu yang mungkin yang paling ini ya paling advance. Tapi umumnya sejauh ini pengalaman pasien-pasien dengan lubrikan sudah terasa lebih nyaman. Dan tentu mungkin ini masalah faktor komunikasi juga dengan pasangan hidup, mengutarakan apa yang dirasakan, lalu pasangan hidup juga memahami, mungkin harus memodifikasi sedikit, itu juga akan membantu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Berarti tadi juga sudah terjawab dari pertanyaan ini efek sampingnya apa. Tapi ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah terapi hormon ini kan banyak macam-macam obatnya? Apakah kita bisa pilih salah satunya atau harus sesuai dengan resep dari dokter? Dan ini, kalau pemilihan obat harus dokter yang memberikan. Karena seperti misalnya tamoxifen itu kalau kita lihat guidelines yang terakhir itu disarankan untuk pasien-pasien kanker payudara yang sifat hormonal
1 low risk. Ketika pasien itu sudah tidak di stadium 1 atau tidak low risk, maka disarankan kombinasi. Kombinasi itu bisa antara obat untuk menyetop ovarium dengan tamoxifen. Ini tuh untuk pasien yang belum menopause ya. Kalau untuk pasien menopause, kalau tidak dengan tamoxifen, sudah bukan indikasi tamoxifen, misalnya stadium 2, stadium 3 atau high risk, maka pilihannya adalah lini pertamanya aromatase inhibitor. Yang mungkin ibu kenal namanya kan kayak letrozol, anastrozol, mereknya kayak Letras, Rentronat, Lezra, ya kan? Lalu Exemestan, itu merek-merek gitu. Nah, kalau pasien yang premenopause, stadium 1 low risk tamoxifen. Kalau sudah stadium 2 ke atas atau dia high risk, maka dianjurkan combine antara obat yang menyetop ovarium plus tamoxifen atau obat yang menyetop ovarium plus aromatase inhibitor. Kalau dilihat dari kemungkinan kekambuhannya, yang kemungkinan kekambuhan yang paling kecil adalah kalau stop ovarium plus aromatase inhibitor. Terus berbeda sekitar 4-5%, itu baru di bawahnya stop ovarium plus tamoxifen. Tamoxifen saja pada yang premenopause itu kemungkinan kekambuhannya lebih tinggi sekitar 10% dibandingkan yang stop ovarium dan aromatase inhibitor. Yang belum menopause nggak boleh pakai aromatase inhibitor aja, karena itu justru akan merangsang ovariumnya, induk telurnya memproduksi estrogen lebih banyak. Jadi harus dokter yang memilihkan. Tapi tentu jika pasiennya punya dasar ilmu, kayak tadi Bu Nanda bilang kan, udah baca, udah belajar, diskusinya lebih enak. Dan kadang-kadang pasien perlu ya punya ilmu. Karena berapa kali saya nemuin pasien diberi dokternya hanya obat untuk menyetop ovarium. Ini belum benar nih, gitu loh. Dengan pasien yang cerdas, dia bisa mengoreksi dokternya sehingga dia juga menyelamatkan dirinya sendiri sebetulnya. Oke, jadi memang strictly hanya berdasarkan resep dari dokter ya. Kecuali masalah merek ya, ini mungkin yang ditanya merek. Kalau masalah merek pastikan saja Kandungan isinya apa? Obat intinya sama. Kayak letrozol itu kan sekarang macam-macam obatnya, ya kan? Misalnya ada pasien kita kasih di sini Rentronat, ternyata karena dia ini pakai BPJS, dia nggak hubungin kita, dok nggak ada, adanya Lezra dikasihnya, ya nggak apa-apa, sama-sama letrozol gitu. Memang ada beberapa studi yang di luar ya, yang misalnya kayak wah kalau pasien tadinya pakai obat yang original terus pakai itu, nanti ini gimana? Ganti merek ini gimana? Kalau memang kita lagi melakukan penelitian, memang harusnya nggak ganti-ganti, karena kita mau tahu kan, yang merek ini gimana, merek ini gimana. Tapi ini kita harus realistis. Kita berhadapan dengan pasien yang mungkin kadang-kadang resource-nya kurang, mau menggunakan resource yang ini. Akhirnya kita masih mengutamakan yang penting isinya sama, dan yang penting dia lapor ke dokternya. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Sebetulnya ini pertanyaan yang sama ketika saya divonis kanker payudara ya. Saya punya anak perempuan 2. Bagaimana pencegahan terhadap anak sendiri atau putri sendiri karena ibunya menderita kanker HER2 triple positif sesuai keterangan dari penyebarannya cukup aktif. Bagaimana dok? Ya, jadi intinya gini, kalau untuk bicara kanker payudara dan kanker ovarium, kalau kita bicara masalah familial, ketika dalam keluarga kita ada 1 orang saja yang terdiagnosis kanker payudara atau kanker ovarium saat usianya belum 50 tahun, atau 2 orang di atas 50 tahun, dan ini pada tingkat pertama ya. Tingkat pertama tuh ibu, adik, kakak, lalu anak. Nah itu disarankan kita memeriksakan kemungkinan ada yang mutasi gen BRCA, gen berapa. Tapi belum tentu positif memang, karena angka positivitas gen berapa tuh di Indonesia memang rendah. Tapi memang disarankan. Tapi jangan juga diartikan, oh kalau gen berakanya mutasinya positif, pasti akan kena. Enggak. Orang yang gen berakanya mutasinya positif, chance-nya untuk kena kanker 40-50% lebih tinggi dibandingkan yang tidak mutasi. Artinya tidak mutasi pun resiko kena kankernya ada. Artinya nggak perlu
tua kita kena, kita pun pasti bisa kena. Karena kan memang kan jalur untuk terjadi kanker payudara itu banyak sekali. Makanya sampai sekarang kita belum bisa bikin vaksin misalnya, karena jalurnya terlalu banyak. Jadi kalau ditanya apa yang mesti dikerjakan untuk anak saya, sebenarnya sama untuk anak perempuan yang ibunya juga bukan kanker payudara. Sejak dini kenalkan kesehatan payudara. Begitu mulai anaknya akil balik, ajarkan cara sadari. Lalu ketika sudah usianya harus mulai screening ke dokter, perkenalkan 25 tahun itu kan kalau di anjuran WHO sudah mulai rutin ke dokter untuk sadari periksa payudara klinis. Umur 30 tahun ditambahkan dengan USG. Umur 40 tahun tambahkan lagi mamografi. Barangkali kalau mau sedikit lebih cepat, boleh mulai umur 20 tahun ke dokter dan USG kalau khawatir sekali. Apalagi misalnya karena anaknya juga ada riwayat dapat tumor jinak payudara juga misalnya. Itu boleh, tapi minimal anaknya sejak akil balik sudah bisa sadari, 25 tahun sudah mulai rutin pemeriksaan ke dokter. Sorry, kalau tes berapa itu sendiri bisa tes melalui darah? Memang lewat darah. Ada beberapa lewat jaringan, tapi itu bisa kita kerjakan untuk pasien-pasien triple negatif yang udah resisten dengan banyak pengobatan. Tapi standar pemeriksaan BRCA itu darah. Dan di Indonesia udah bisa. Labnya Kalgen yang mengerjakan, tapi kita udah kerjasama kayak di sini di MSC kita bisa. Berarti nggak semua tempat bisa memeriksakan berapa? Iya, tergantung rumah sakit kita udah kerjasama dengan Kalgen atau belum, apa datang langsung ke Kalgennya. Kalau di sini kan kita udah kerjasama. Berarti dia MMC bisa. Iya. Tepuk tangan dong untuk MMC di luar. Oke. Karena kerjasama bisa. Karena memang saya juga punya anak perempuan 2 nih, gitu ya. Jadi begitu saya terdiagnosa itu sebenarnya yang saya pikirkan bukan diri saya sendiri terus terang. Yang saya pikirkan dan langsung saya tanyakan ke dokter tadi adalah anak saya bagaimana. Itu yang langsung saya pikirkan. Saya malah mikir diri saya sendiri. Baik. Karena ini saya baru ingat juga. Ini sih mungkin baru hipotesis saya ya. Saya belum sempat bikin riset juga untuk meneliti, tapi saya agak curiga kenapa di negara berkembang itu banyak kanker payudara di usia muda. Bukan satu-satunya ya. Ada kemungkinan karena kadar vitamin D kita kebanyakan rendah. Jadi negara berkembang lalu banyak orang berhijab, kita kan biasa tertutup ya. Kita yang di negara kita kan orang nggak berhijab aja cenderung memang menutup kan, kita nggak biasa buka-bukaan gitu. Nah, karena kalau kita lihat data di poli kita rata-rata memang pasien-pasien kanker payudara kita vitamin D rendah. Dan kalau kita cek anak-anak sekolah, apalagi pandemi, ya kan di dalam rumah terus. Nah, vitamin D-nya banyak yang rendah. Padahal penelitian pada hewan itu sudah menunjukkan kalau vitamin D rendah itu cenderung dia jadi kalau ada pertumbuhan sel yang abnormal kayak nggak bisa terbendung gitu. Berarti bukan gara-gara junk food gitu bukan ya? Ya, bukan satu-satunya ya. Ya. Kalau makanan kayak junk food itu kan sebetulnya kan banyak teorinya begini. Kayak nitrit yang ada di sosis, daging asap, itu kan emang udah clear. IARC, lembaga kanker di Amerika bilang itu karsinogenik. Lalu junk food itu kan urusannya gini, dia dimasak pakai misalnya minyak, ya kan? Yang minyak itu minyak yang kalau orang awam bilang lemaknya lemak jahat. Nah jadi bisa jadi ini jalurnya bukan junk food yang bikin kanker, tapi junk food itu membuat orang menjadi obesitas. Obesitas itulah yang mengandung kanker. Baik. Jadi nggak langsung, nggak directly. Artinya berupaya hidup sehat, diet yang seimbang itu akan lebih baik tentu. Artinya kalau makan junk food setahun sekali sih oke lah ya, oke kan ya, oke baik. Mencari kebenaran buat diri saya sendiri, itu intinya. Kemudian ini bukan yang seminggu sekali. Iya sih, masih gimana dong ya, enak kan ya. Oke, sebelum saya jawaban lebih lanjut lagi, saya lanjut aja. Terapi hormon harus dijalani selama 7 tahun atau bisa dijalani lebih cepat nggak dok? Setelah terapi hormon, pengobatan total berhenti atau ada terapi lain atau cukup dengan kontrol rutin? Ya, jadi terapi hormon itu sebetulnya guidelines yang dulu masih bilang 5 tahun. Makanya sekarang masih banyak dokter juga menggunakan 5 tahun. 2020 ya kalau nggak salah itu mulai orang mengemukakan hasil-hasil risetnya 2019. Jadi mereka bilang karena banyak pasien bertanya setelah 5 tahun dok, jadi you stop me gitu kan? Aku nggak dikasih terapi lagi kata pasien-pasien. Terus apa dong proteksi terhadap kanker di saya? Nah orang bikin penelitian hormon terapinya
diperpanjang 7 tahun, lalu ada diperpanjang 10 tahun. Terutama untuk yang aromatase inhibitor. Hasilnya adalah diperpanjang 7 tahun meningkatkan survival rate-nya daripada 5 tahun. Tapi diperpanjang 10 tahun itu sama aja dengan yang 7 tahun. Jadi sekarang kita sepakat kalau memang mau perpanjang 7 tahun cukup. Apa yang diberikan setelah itu kalau memang sudah tidak ada, kan kalau kemoterapi, target terapi udah di depan ya biasanya, hormonoterapi biasanya memang paling belakangan. Ya sudah, tidak diberikan apa-apa dan kita akan awasi saja. Dan memang kan umumnya pasien yang selama 5 tahun pertama tidak mengalami kekambuhan itu survival rate-nya, prognosisnya lebih bagus. Makanya kalau dari 5 tahun kan kita bolehkan kontrol setahun sekali aja gitu. Ya, itu pun saya skip kemarin ya. Jangan dulu saya. Don't try this at home. Okay. Jadi memang setelah terapi hormon 7 tahun selesai, berarti memang cukup dengan kontrol rutin saja. Betul ya dok ya? Oke. Dan gaya hidup ya, gaya hidup. Makanya kalau kita kan di poli kita nggak hobi meriksa kayak CEA, CA, gitu kan banyak ya yang suka periksa-periksa. Karena memang blood cancer marker itu udah nggak dipakai. 2010 itu konsensus sudah mengatakan nggak ada gunanya nyuruh pasien periksa itu. Untuk mendiagnosis nggak ada gunanya, untuk melihat kekambuhan juga sebetulnya nggak ada manfaatnya. Ada porsinya kecil, jadi bisa ada pasien stadium 4, penyakitnya progresif, kadang-kadang ada dokter periksa itu untuk melihat makin progresif nggak ya gitu. Tapi tidak digunakan lagi secara rutin. Justru saya lebih senang meriksa ke pasien-pasien misalnya ada kolesterol, ada gula darah. Karena itu tadi kita berusaha membuat lingkungan tubuh kita itu gak friendly terhadap kehadiran kanker. Jadi artinya jangan obes, jangan kelebihan lemak, jangan kelebihan gula darah. Jadi itu lebih bukan berarti kalau kolesterol tinggi pasti kena kanker ya. Enggak, itu kayak pengingat. Ayo modifikasi gaya hidup biar gak terpancing. Gitu. Jadi kualitas hidup ya, kayak hindari stres, olahraga kayak gitu ya. Itu gaya hidup seperti itu yang bisa perhatikan. Kalau PET scan itu normalnya dilakukan berapa kali dalam setelah kemo atau bagaimana? Ya, jadi untuk imaging. Kalau standar pengobatan yang benar begini, sebelum terapi dimulai, lengkapi semua pemeriksaan, itu idealnya. Makanya kita lebih senang minta pasien CT scan, PET CT scan, memang sebelum kita memulai membuat desain terapi. Jadi kita tahu titik awal kita tuh ada di stadium berapa. Nah, bagaimana kalau sudah selesai semuanya, sudah rampung? Kalau kita mau strict ikut guidelines yang berlaku di dunia, mereka tegas bilang tidak ada kewajiban pasien melakukan imaging kecuali mamografi untuk payudara selama masa surveillance, kecuali atas indikasi. Indikasi itu misalnya gini, pasien datang, aduh mual-mual terus nih, udah minum obat lambung, udah 2 minggu nggak hilang-hilang, saya mungkin akan minta USG perut atau CT scan abdomen, atau batuk-batuk, udah lama nggak sembuh-sembuh, udah berobat ke dokter paru, di ronsen toraks bilangnya fine-fine aja, tapi kok batuk nggak hilang-hilang, saya mungkin akan minta CT scan toraks. Jadi atas indikasi itu. Nah, memang kadang saya bilang gini, kalau beberapa pasien yang kita kenal high risk, misalnya subtype-nya yang tadi triple negatif, HER2 positif, triple positif, usia muda, dan biasanya kan agak cemas, saya bilang guidelines bilang begini, tapi seandainya memang ada dana dan ingin misalnya dalam, kan kita tahu 2 tahun pertama itu kemungkinan kamu paling tinggi. Kalau misalnya dalam 2 tahun pertama ada dana, mau PET scan silakan, tapi saya nggak akan bilang ini wajib ya, saya bilang. Artinya kalau demi PET scan anak jadi nggak bisa bayar uang sekolah ya jangan. Tapi kalau emang dana nggak masalah, asuransi nanggung, cemas baru tenang kalau udah diperiksa silakan, tapi di guidelines memang tidak diwajibkan. Jadi yang wajib itu pemeriksaan payudara, mamografi, kita tambahkan USG payudara kadang-kadang biasanya setahun sekali, yang lain atas indikasi. Baik. Berarti kalau saya boleh kasih kesimpulan ya dok dari sesi tanya jawab ini ya, kanker itu yang saya saya rangkum ya, ini bukan penyakit coba-coba, betul ya? Bukan penyakit coba-coba, coba ini, coba itu, coba itu nggak bisa. Ini harus berdasarkan uji klinis dan medis. Jadi ayo kita semangat untuk menuju ke jalan yang benar, ya. Betul ya?
jalan yang benar. Kemudian kalau dalam bahasa saya ya, agama Islam, kita sudah satu percaya sama satu dokter, ya. Mindset kita berarti kan Allah menitipkan ilmunya untuk dokternya. Kita sudah datang ke beliau. Artinya kalau saya cukup samina wa ta'na aja, saya dengar dan saya jalankan. Saya tidak perlu kreatif mengerjakan yang lain atau mencari ide-ide yang lain yang cukup kreatif yang tidak sesuai dengan kaidah dari dokter yang saya datangi. Itu yang kesimpulan yang saya ambil ya, betul. Tapi cari ilmu boleh sih. Ya boleh. Artinya maksudnya apalagi kalau ternyata dokternya udah ngasih ilmu gini gitu kan ya, terus masih kayak tadi ibunya Mbak Rosa tertukar, dokter kamu begini begitu. Nah, itu kan berarti makanya penting sekali untuk kita cerdas dan pintar dalam menghadapi kanker payudara ini. Baik, ada lagi pertanyaannya mungkin yang mau ditambah? Oh iya Mbak, gimana Mbak? Ya, makasih. Oke. Maju Bu, nggak nyampe kabelnya. Iya, boleh. Terima kasih. Menyambung tadi pertanyaan yang untuk terapi hormonal 7 tahun, setelah itu kan katanya setelah 7 tahun berhenti, hanya dipantau atau diawasi. Nah, ini untuk kasus seperti saya dong yang ERPR positif atau positif, ERPR positif mendapat terapi hormonal retras plus suntik apros untuk menekan produksi estrogen. Nah, untuk kasus saya setelah 7 tahun umpama nanti nih secara umur, secara usia saya belum menopause, terus dicek pun kadar estradiol saya belum menopause, itu gimana dok? Setelah 7 tahun nanti umpama berhenti terapi hormonalnya, terus umpama kita datang bulan lagi ya, dalam bulan itu Aktif kan estrogennya masih ada. apa nggak bahaya dok? Gitu aja. Ya kalau kita mau berhipotesis artinya kayak berlogika kan mungkin wah berarti ini nanti ada estrogen lagi gitu ya. Tapi penelitian tidak membuktikan sih Bu. Penelitian tetap mengatakan cukup sih, karena kalau memang misalnya masih ada sel kanker yang dia akan kembali dalam waktu cepat, dia akan umumnya itu kelihatan sebelum 5 tahun. Bahwa ada pasien-pasien baru kambuh setelah 10 tahun dan sebagainya, memang ada. Kita nggak bilang nggak ada, memang ada. Tapi jumlahnya tidak banyak dan biasanya prognosisnya masih lebih baik asalkan diketahui lebih cepat, ditangani dengan tepat. Karena itu kan kayak misalnya saya bilang kan 3 tahun pertama kontrol ya 3 bulan sekali, tahun keempat kelima 6 bulan sekali, lewat 5 tahun setahun sekali. Bukan berarti kalau misalnya ada keluhan, oh yaudahlah kan belum setahun nih, gak usah kontrol dulu gitu. Jadi kan biasanya pasien kan makin lama makin cerdas ya, dia tahu biasanya nih kambuh ini kalau mau nggak di payudaranya sendiri ya di hati, di paru-paru, di tulang. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang seperti itu kita kan udah aware. Memang nggak panik, kita rasakan dulu 2 minggu dengan terapi biasa hilang nggak ya? Oh hilang nih, udah nggak masalah. Nggak hilang juga, malah makin terasa lebih berat. Berarti walaupun mungkin jadwal kontrol masih 6 bulan lagi ya datanglah untuk kontrol gitu. Karena kita kan juga dalam kedokteran itu ada risk and benefit ratio. Kalau kita berikan terus obat ini kepada pasien, jangan-jangan risknya jadi lebih tinggi daripada benefitnya, daripada keuntungannya. Kayak kita kasih aromatase inhibitor, kan kita juga tahu ada resiko osteoporosis, makanya kita kasih obat-obatan untuk mencegah osteoporosis. Kalau kita kasih lama-lama gitu kan, kemungkinan osteoporosis jadi lebih tinggi, nanti malah kualitas hidup pasien turun. Bahkan ada pasien misalnya diberikan aromatase inhibitor 5 tahun aja dia udah agak berat osteoporosisnya, dia memilih berhenti nggak mau sampai 7 tahun, kita izinkan. Jadi tetap ada pertimbangan risk and benefit ratio. Kita berusaha benefit yang didapat pasien lebih tinggi daripada resiko yang dia dapatkan. Makanya tadi yang udah dibilang, terapi kanker payudara itu individual sekali, nggak bisa disamaratakan, tergantung respon masing-masing, tergantung kebutuhannya. Ya. Jadi stop untuk bertanya ya, maksudnya apa kamu terapi ini kok aku enggak gitu ya. Mungkin boleh tanya, Iya, tapi jangan gini-ginian gitu ya. Baiklah. Gimana Mbak Siti, terjawab ya pertanyaannya ya. Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dengan berakhirnya sesi tanya jawab baru saja, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Revi mendampingi sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat DSPI dan sahabat-sahabat